Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladhi arsala rasulahu ilan nasi kaffah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalqil ajim. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang sering orang lalaikan dan orang lupakan, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan dua nikmat ini kita masih bisa merasakan bagaimana udara di bulan Ramadan, bagaimana nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Maka pantas dan wajarlah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan la'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Kenapa Allah mengatakan di situ la'alla? Yaitu yang maknanya litarazi, untuk berharap. Karena banyaknya daripada manusia, banyak Allah berikan rezeki atau nikmat yang Allah berikan, mereka tidak pandai mensyukurinya. Diberikan harta, dia tidak mensyukurinya. Diberikan anak, dia tidak mensyukurinya. Diberikan mobil atau pangkat jabatan dan sebagainya, bahkan dia tidak pandai mensyukurinya apa yang telah Allah berikan. Padahal yang Allah tuntut kepada kita, apabila Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kita hanya cukup bersyukur atau mensyukurinya apa yang telah Allah berikan. Salawat dan salam ke ruh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Tidak lain lagi kita lihat di sebuah berita sosial media maupun di televisi, bahwa apabila kita membuka televisi semua membahas tentang corona. Kita buka di Instagram, di WA, di Facebook, semua sibuk membahas tentang virus corona. Padahal mereka tidak mengetahui virus corona itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dia adalah asalnya dari Wuhan atau dari Cina. Tapi kita harus mendengar firman dari Allah Subhanahu wa taala dan mengiktibarkan firman yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an yang mulia yang berbunyi, "Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah." Dan tidaklah terjadi sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Bahwa apa yang terjadi di bumi ini, baik yang buruk maupun yang baik, itu semua adalah izin dari Allah. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan atau kita tarik sebuah makna yang berarti kita tidak bisa menyalahkan negeri Cina, kita tidak bisa menyalahkan pemimpin kita atau siapa saja atau oknum yang tertentu, kita tidak bisa menyalahkannya. Akan tetapi dari sini kita bisa menyalahkan diri kita atau kita iktibarkan kepada diri kita apa yang telah kita perbuat. Karena Allah juga berfirman di dalam surah lain, "Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadinya sebuah kerusakan di lautan dan di daratan, itu adalah disebabkan tangan manusia. Bahwa dengan ayat ini dapat kita ambil kesimpulan apa yang terjadi di bumi ini adalah disebabkan tangan manusia yang selalu berbuat kerusakan. Dan pasti corona ini datang itu disebabkan karena perilaku kita atau perbuatan kita, tingkah laku kita, akhlak kita yang kurang baik. Mungkin kita merasa baik, akan tetapi saudara-saudara kita yang selalu bermaksiat, mereka melakukan maksiat di depan mata kita, seolah-olah kita tidak melihat. Mereka mengatakan atau menceritakan sebuah maksiat di telinga kita, seolah-olah kita tidak mendengar. Maka Allah menguji kita dengan sebuah virus corona, yang bagaimana ujian ini telah Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dengan kedatangannya virus corona ini, kita lihat banyaknya daripada umat yang ada di bumi ini atau khususnya yang di Indonesia ini, mereka ketakutan
sehingga negara mengeluarkan peraturan lockdown atau menjaga jarak atau menyendiri. Dengan ujian yang Allah berikan ini, banyak daripada kita ketakutan. Karena apa? Karena kita takut kena virus corona, kita takut terjangkit virus corona, karena kita takut menular dengan virus corona. Maka virus ini sudah Allah gambarkan ujiannya sejauh-jauh hari di dalam Al-Quran. Dan yang selanjutnya yang Allah katakan, yang Allah uji ialah wal-ju', yaitu dengan kelaparan. Banyak kita lihat di kota-kota besar yang banyak daripada umat atau banyak daripada masyarakat yang kelaparan. Bahkan ada yang meninggal karena kelaparan, bukan karena virus corona. Kenapa dia bisa kelaparan? Karena ketakutan, takut sekali dengan virus corona. Dia kelaparan, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Akhirnya dia di rumahnya tanpa bekerja. Dan yang selanjutnya lah wa naqasim minal amwal, yaitu kekurangan harta. Karena kita sudah ketakutan dan kelaparan, akhirnya kita tidak bekerja dan kita tidak keluar mencari nafkah, maka terjadilah kekurangan harta. Banyak kita lihat yang dulunya dia kaya, sekarang hartanya berkurang. Karena apa? Karena hidupnya tidak bisa lagi bekerja, hanya di rumah saja. Yang selanjutnya yang Allah katakan ialah kekurangan jiwa, atau banyak daripada saudara-saudara kita yang meninggal karena ujian yang Allah berikan ini, yaitu virus corona. Ada yang meninggal karena virus corona, ada yang meninggal karena kelaparan, ada yang meninggal karena ketakutan. Kenapa ini semua terjadi? Itu semua terjadi adalah sebab kita semua, perilaku kita di dunia ini, apa yang telah kita buat, apa yang telah kita kerjakan selama ini. Yang selanjutnya ialah dan kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan ini ialah yang dulunya kita bekerja di ladang, yang dulunya bekerja di kantoran, yang dulunya menjadi guru, sekarang semuanya, segala aktivitas dihentikan, maka penghasilan kita berkurang, apa yang kita makan berkurang, apa kebutuhan kita berkurang. Karena apa? Karena ujian yang Allah berikan ini. Sebelum Allah berikan ujian ini kepada kita, Allah sudah mengatakannya di dalam Al-Quran. Akan tetapi kitalah yang tidak memikirkannya, kitalah yang tidak memahami Al-Quran, kitalah yang berkurang tafakkur kepada dalam Al-Quran, kitalah yang kurang membahas Al-Quran, kitalah yang kurang mempelajari Al-Quran dan memahami Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran Allah sudah menggambarkan apa yang telah Allah berikan saat ini kepada kita. Dan selanjutnya Allah memberikan solusi kepada kita bagaimana cara kita menghadapinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Langkah yang pertama yang Allah katakan, cara menghadapi ujian yang Allah berikan ialah dengan kesabaran. Apakah itu yang dikatakan kesabaran? Di ayat lain Allah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sabar itu ialah inna lillah. Semua yang apa yang Allah berikan, apa yang Allah ujikan, apa yang Allah timpakan, apa yang Allah berikan kepada kita, itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meyakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Agar hati kita tenang, agar hati kita tidak mengupat kepada saudara kita, agar hati kita tidak menceritakan, oh ini adalah karena saudara kita, ini adalah karena si anu, ini adalah karena negeri ini. Agar hati kita tenang bahwa Allah lah yang memberikan ujian, Allah ialah yang menguji kita, sampai mana iman kita, sampai mana kesabaran kita. Yang selanjutnya sabar itu ialah wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah lah dia kembali. Setelah kita meyakini bahwa ujian itu adalah datangnya daripada Allah dan dia akan kembali daripada Allah, kita bersabar. Mungkin saat ini
penangkal atau obat dari virus corona belum ada pasti, maka kita bersabar. Allah nanti akan menariknya karena Allah sudah berjanji apabila Allah memberikan cobaan, Allah akan menariknya dengan sendiri. Maka kita bersabar. Apa yang telah diinstruksikan oleh negara, apa yang telah diinstruksikan oleh Al-Quran, maka mari kita patuhi dan kita taati agar kita tidak terjangkit oleh virus corona ini, agar kita tidak kena dengan ujian yang Allah berikan ini. Karena Allah sudah mengatakan langkah yang pertama untuk menghadapinya adalah dengan kesabaran, dengan kita meyakini bahwa segala ujian yang Allah berikan adalah datangnya daripada Allah, dan Allah lah yang akan menariknya dan kembali kepadanya. Yang selanjutnya adalah dengan sholat. Dengan sholat ialah kita akan selalu bersih. Coba kita bayangkan 5 waktu dalam sehari semalam. Kita selalu cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Kita akan selalu bersih. Karena kesehatan juga menganjurkan kepada kita saat-saat ini ialah banyak cuci tangan, cuci muka agar terhindar dari virus corona. Dengan sholat kita akan terbiasa cuci muka, cuci tangan tanpa orang menyuruh kepada kita. Akan tetapi Allah lah yang akan membersihkan kita dengan wudu. Dengan wudu kita akan bersih, kita akan terhindar dari virus corona. Dengan sholat juga kita akan selalu terjaga. Dengan salat juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat salatlah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, disitulah kita meminta kepada Allah agar kita tidak terkena dengan virus corona, agar kita tidak terjangkit dengan virus corona, agar ke kampung kita atau ke daerah kita tidak kena atau tidak sampai dengan ujian yang Allah berikan. Karena apabila telah sampai ujian yang Allah berikan sangatlah berat. Maka sebelum datang itu, marilah kita wanti-wanti, marilah kita ramaikan masjid, di mana kalau di kampung kita belum kena dengan virus corona. Akan tetapi apabila telah sampai dia di zona merah, mari kita taati apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Mari kita menaati pemerintah, karena hukum dalam menaati pemerintah ada itu adalah sebuah kewajiban. Meski kita mengatakan di masjid lebih banyak pahalanya, akan tetapi menjaga jiwa itu dari kematian atau dari kepada mudharatan juga adalah sebuah kewajiban. Maka mari kita lihat apa yang lebih dahulu kita taati, menjaga diri atau kepada salat. Mungkin salat lebih wajib, kan tetapi menjaga diri kita lebih wajib. Maka dari itu mari kita taati pemerintah, apa yang telah pemerintah berikan kepada kita atau pemerintah keluarkan undang-undangnya. Apabila mereka mengatakan tidak ke masjid di zona yang sudah zona merah, maka mari kita taati. Kan tetapi mari kita juga melaksanakan salat. Jangan sampai sudah Allah uji kita, sudah Allah berikan kepada kita ujian, sudah Allah timpakan kepada kita musibah, akan tetapi musibah itu tidak berefek di dalam hati kita, baik dia datang ujian maupun kena musibah maupun dalam keadaan bahagia, hati kita tidak berefek, sama saja kita melaksanakan maksiat. Maka dengan kedatangan virus corona ini, mari kita perbanyak sholat agar kita bersih, agar kita terhindar daripada virus corona ini. Semoga dengan uraian yang singkat ini bermanfaat kepada kita dan bisa mencerahkan kita di masa-masa yang akan datang. Syukran kasiran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.